sedang di luar nih Pak, belum sampai rumah. Iya, tadi tuh jam 8 udah kebut-kebut nggak nyampe cari tempat. Mohon maaf nih. Tidak apa-apa Pak, jadi agak-agak santai nih jadinya webinarnya, jadi nggak terlalu serius ya Pak ya. Ya. Jakarta. Selamat malam rekan-rekan yang saya banggakan pada kesempatan malam ini. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di acara webinar yang pertama kali diadakan oleh NM39. Acara perdana, semoga aja nanti kita, walaupun cuma acara yang kita adakan sendiri, aku pengennya semuanya untuk on cam. Kita mengapresiasi yang sudah buat virtual backgroundnya. Jadi yang belum pakai kerudung silahkan pakai kerudung, yang belum pakai lipstick silahkan pakai lipstick. Yang belum cuci muka boleh cuci muka, jangan pada tiduran. Jadi kita bisa kenal karena ini penggabungan kelas antara kelas pagi dan kelas siang nih. Kan kelas pagi, saya sebagai kelas pagi tidak pernah bertemu nih kelas siang saja, jadi nggak masuk suaranya ya rekan-rekan sekalian. Nanti diinfokan di grup ya supaya teman-teman sekalian bisa mengikuti peraturan yang sudah dibuat. Sebelumnya saya sebagai MC mengucapkan terima kasih kepada pengurus WN39 yang sudah mengadakan acara webinar ini dengan pemateri Pak Ardi dalam acara webinar Responding to Strategic Marketing Management. Oke, izinkan saya sebagai pembawa acara webinar kali ini menyampaikan susunan acara. Susunan acara saya akan informasikan secara umum. Jadi kita ada 4 sesi, 2 sesi dilanjut dengan Q&A, tanya jawab dengan 2 pertanyaan, nanti raise hand boleh teman-teman. Lalu dilanjutkan dengan 2 sesi lagi dan dilanjutkan dengan 2 pertanyaan. Mungkin nanti kalau misalnya memang nanti menarik bisa dilanjut asal Bapak tidak kemalaman ya Pak ya. Semoga. Ya, insya Allah. Oke. Iya, buat teman-teman semua bisa latar belakang kami semua dari UMB angkatan 39 MM. Jadi ini masih kelas gabungan untuk kelas pagi dan kelas siang. Tapi kami punya komitmen untuk 6 bulan pertama ini di semester pertama bareng sama teman-teman yang hebat-hebat ini gitu ya, bareng teman-teman yang luar biasa ini, karena konsekuensinya kita tahu sendiri, sebagian besar adalah pekerja yang dari pagi ketemu pagi lagi biasanya. Nah, berjuang bukan cuma sekedar dapatkan gelar, tapi kita mau dapetin ilmunya, teori, dan prakteknya yang sudah kita jalani bareng-bareng. Nah, komitmen kami ini sama-sama kita belajar, berkarya bareng, duduk bareng, ngopi bareng, mungkin nantinya kalau sudah semuanya sudah bisa ketemu gitu. Mudah-mudahan jadi tidak cuma urusan contek-mencontek tugas kampus. Jadi tapi kita lebih banyak ke sharing, ke motivasi bareng-bareng yang tadi, karena motivasi sama berbagi itu kan ilmunya bisa dapatnya sama. Proses belajar mengajar pasti akan terus jalan. Nah, karir juga sama di masa depan ya. Kalau as a profesional mungkin dengan adanya gelar maybe gitu ya, jadi mungkin sekarang dipandang lebih baik di masa yang akan datang. Today seminar ini salah satu seminar yang pertama kita jalankan gitu di ini Om. Jadi Om adalah pembicara kami yang terhormat, yang pertama yang kami merasa sangat terhormat bisa berbagi sama Om Ardi. Jadi seminar ini juga salah satu rangkaian yang untuk melaksanakan kita punya bentuk kebersamaan di kampus UMB Warung Buncit angkatan 39.
Mungkin dari saya itu aja sebagai keynote speech dan latar belakangnya buat teman-teman semua. Sekali lagi selamat bergabung. Kita mungkin baru 17 orang total, tapi mungkin nanti akan nyambung lagi Om sampai ke rasanya 39 orang juga ya Om Mario, Iya. kalau nggak salah. Jadi sesuai sama angkatannya 39 ya ketemu 39 Om. Terima kasih Om. Selamat malam. Terima kasih kepada Bapak Andri selaku keynote speech pada webinar kali ini. Selanjutnya akan masuk ke acara intinya dengan moderator. Mungkin saya akan kasih kisi-kisi untuk moderatornya. Si single dari kelas siang, mengambil jurusan S1-nya Marketing Management, pekerjaannya musisi. Udah pasti pada tahu dong kalau misalnya musisi siapa, tidak lain dan tidak bukan Pak Mario. Silahkan Pak Mario, saya serahkan acara ini kepada Bapak. Terima kasih Desti. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Selamat malam dan semoga rekan-rekan semua nih dalam kondisi sehat selalu ya. Nah, saya harap semua udah siap ya untuk ngebahas tema yang sangat luar biasa menarik sekali, yaitu Responding to Strategic Marketing Management. Dan kita akan membahas materi kali ini dengan pembicara yang sangat luar biasa bersama Bapak Dr. Insinyur Ardi Tanuwinata MM. Jadi sedikit perkenalan tentang latar belakang dari Pak Ardi ini. Pak Ardi ini adalah merupakan seorang praktisi dan akademisi dengan latar belakang pendidikan terakhir, 2 pendidikan terakhir aja ya, karena pendidikannya tinggi banget ini. S2-nya Magister Management Marketing, S3-nya di Human Resource Management. Dan untuk jabatan saat ini, beliau menjabat sebagai Operational Director dari PT Hamana Works Tira Indonesia. HWTI sendiri merupakan produsen car carrier ya, atau pembawa mobil terkemuka di Jepang, dan telah memasok car carrier ke semua pabrikan mobil Jepang termasuk Toyota Motors selama bertahun-tahun, serta mendukung perkembangan industri mobil Jepang. Selain bekerja, Pak Ardi ini juga merupakan seorang akademisi. Beliau adalah dosen pengajar di Universitas Dharma Persada atau Unsada, Jakarta Timur. Dan untuk audiens sendiri, kita semua yang ada di sini mayoritas adalah mahasiswa UMB Magister Management S2, kelas pagi dan kelas siang. Terus ini juga tadi ada beberapa tamu kita ya. Ini ada Pak Muhammad Hasibullah, ini merupakan timnya Pak Ardi nih dari HWTI kayaknya ya. Selamat malam Pak Pak Muhammad Hasibullah. Selamat malam Pak. Selamat bergabung nih. Bapak. Selamat malam Pak Ardi. Malam, Kasdi. Salam kenal sebelumnya. Salam kenal semuanya. Siap. Terus ini juga Nggak ada perlu ini apa ya, nggak buka webcam soalnya agak lambat. Jadi saya pakai gambar aja. siap. Oke. Terus di sini juga ada Fikra Ditya Kusmara. Ini anaknya Pak Ardi nih. Kebetulan dia mengambil jurusan S1 manajemen di PPM Manajemen ya. Fikra ini juga salah satu murid gitar terbaik saya nih. Jadi ya bisa ikut ngerasain sedikit lah atmosfer S2 ini, biar nggak kaget ya. Iya Kak, makasih Kak udah diajak. Boleh join semuanya. Om. Selamat malam Pak Ardi. Oke, tanpa kita menunggu berlama-lama lagi, langsung aja kita persilakan Pak Ardi untuk menyampaikan materinya. Dan ini saya izin untuk share screen ya ke rekan-rekan. Sambil nunggu sharing screen-nya, terima kasih Destiana ya, Mas Andri dan teman-teman sudah mau join dan mau diskusi sebenarnya malam ini.
Karena yang tadi Om bilang, harusnya Om yang belajar dari teman-teman semua. Karena knowledge atau ilmu yang Om dapetin itu udah lama. Terus pengetahuan itu selalu berubah. Nah, cuman Om memang lebih dulu aja. Om ini sekarang umurnya udah lumayan di atas berapa ya? Di atas 30 yang pasti. Bisa Om. Oke, terima kasih. Saya nggak bisa sebutin semua nama-nama teman, tapi intinya terima kasih udah mau kita sama-sama diskusi. Oke, Mario, nih karena waktunya juga mepet, tadinya ada beberapa yang disampaikan di awal, kita langsung aja ke slide berikutnya, Mario, silakan. Oke, ini sebenarnya tadinya pakai animasi ya, cuman boleh nggak supaya kita sama-sama persepsi atau pemikirannya, apa sih sebenarnya bedanya strategi manajemen, marketing strategi manajemen sama marketing plan. Ini kan semuanya ada manajemennya, ada marketingnya. Bisa ada yang mewakili nggak 1-2 orang? Pak Andre, gimana Pak? Itu yang di bawah bukan Om? Kalau strategic management, dynamic process, marketing strategic itu decision-nya, marketing plan-nya ya taktik plan sama controlling-nya. Iya. Oke. Itu yang di bawah tadinya harus pakai animasi gitu. Setelah semuanya dijawab, saya akan jelaskan itu. Tapi karena ini PDF, jadi nggak bisa ini. Oke, jadi gini ya. Ini basic sekali sebenarnya. Ini juga kadang-kadang tidak didapat itu karena udah jalan kan. Jadi strategi marketing itu sebenarnya prosesnya gitu. Prosesnya misalnya gini. Dari Jakarta mau ke Bandung. Nah, itu prosesnya. Apa sih proses yang harus dilewatin gitu. Nah, kalau marketing strategi itu keputusan mau pakai kereta, mau di sananya nginep 2 hari, di sananya mau jalan-jalan ke kebun binatang, mau makan di sini, mau nginepnya di hotel ini. Nah, itu decision-nya gitu. Nah, kalau marketing plan-nya itu berangkatnya tanggal berapa sih, uangnya harus punya berapa sih, nanti di sana makannya yang budgetnya berapa sih, terus yang modelnya kayak gimana. Bandung itu kan begini, harus bawa mantel gitu, paham nggak ya? Nah, ini penting. Kalau misalnya teman-teman semua ini masih campur aduk antara strategi marketing manajemen sama marketing strategi manajemen sama marketing plan, itu nanti Anda akan bingung. Ini harus mulai dari mana sih? Ya, paham ya. Jadi strategic marketing manajemen itu adalah proses yang dinamik. Itu harus diskusi di awal. Kita mau ngapain sih? Mau ke Bandung, mau ke Surabaya? Gimana sih persiapannya? Itu kayak meeting besar dulu gitu. Biasanya di bulan, kalau misalnya sudah pada kerja dan itu bulan mulai Oktober, Desember kita ngobrolin mengenai strategic marketing gitu. Itu di awal gitu. Nah, di bulan-bulan Desember itu biasanya orang udah masuk ke marketing strategi. Oke lah. Kita akan putuskan nih, nanti Januari kita akan ke Bandung. Kalau ke Bandung nanti nginepnya 5 hari. Ke Bandung kita biayanya segini. Mau pakai kereta di sana sewa mobil gitu. Nah, itu udah ditentuin. Nah, di marketing itu lebih tinggi lagi. Oke, nanti hari pertama kita nginepnya di hotel Hilton, makannya di kafe ini, pagi-pagi makan di hotel, siangnya kita jalan-jalan ke Maribaya, malamnya kita kumpul
kita nyobain bubur MPR, nah gitu. Itu di marketing tadi. Itu terus gimana caranya nih untuk supaya jam 7 itu misalnya mau makan di bubur MPR, karena kan terkenal buburnya di Bandung. Nah gitu, taktiknya gimana sih supaya bisa sampai ke situ gitu. Paham ya? Siap Om. Semua proses ini benar-benar dinamik gitu. Kita jangan misalnya pas di perjalanannya, apalagi dengan kondisi sekarang udah diputusin mau ke Bandung, taunya pas ke Bandung itu ada aturan dan ganjil genap, akhirnya kita ya udah nggak bisa ke Bandung, akhirnya diem. Jangan seperti itu. Wah, gimana nih caranya? Oke, kalau misalnya genap, bisa nggak kita jadi sewa mobil yang semuanya supaya bisa masuk ke Bandung? Dinamik gitu. Terus berubah dengan melihat kondisi gitu. Nah, kita jangan terpaku. Kan dulu planningnya juga kayak gini. Ya, kalau nggak bisa jalan, ya udah kita diam di Jakarta. Kita nggak bisa ke Bandung. Karena ke Bandung harus pakai mobil genap. Nggak seperti itu. Kalau marketing itu. Ya. Oke, ini penting sekali. Ini sebagai fondasi kalau Anda mau masuk di marketing, bisa membedakan mana sih strategi marketing, mana sih marketing strategi, mana sih marketing plan. Nah, kalau diterjemahkan, strategi marketing adalah dinamik proses. Dan harus semua berkontribusi. Kalau mau strategi udah diputuskan tahun depan tuh mau seperti ini, mau seperti ini. Nah, marketing plan itu udah ada jadwalnya, udah ada detailnya, bagi apa, siapa yang ikut, dan praktiknya gimana untuk mencapai ke sana, terus dikontrol. Nah, Anda kalau udah ngerti ini, sebenarnya webinar ini udah selesai. Jadi cukup sampai sini. Ya, di Stiana udah cukup ngerti kan semuanya? Jangan singkat-singkat dong Pak, harus ini lagi nih, diperdalam lagi nih. Dalam lagi, sebenarnya cuma itu aja materi hari ini, cuma 1 slide cukup. Dia suka yang lama Om. Kayaknya sudah kemarin. Oke, mudah-mudahan ini basic yang ya sama-sama kita pahamin. Karena kalau di sininya Anda nggak paham, nanti mau maju ke level-level berikutnya, Anda bingung sendiri. Tanya boleh Om? Boleh. Untuk memastikan ini kan strategi marketing tadi keputusan inti ya, artinya bukan pilihannya ke Bandung, Surabaya. Marketing strategi manajemen akhirnya diputuskan untuk ke Bandung. Kemudian marketing plan sudah di-setting mau pakai apa, jam berapa berangkat, sudah aja. Nah, pertanyaan saya adalah kalau untuk memutuskan ke Bandung atau ke Surabaya, bukankah pertimbangannya justru ada di marketing plan Om? Artinya kalau ke Bandung keuntungannya murah atau bagaimana, kerugiannya gimana gitu ya, sebelum kita memutuskan ke Surabaya. Jadi ini saya melihatnya kayak chicken gitu dulu Om. Jadi mulainya mana dulu ya? Oke, ya itu makanya kan itu seperti itu, kebanyakan orang tahunya marketing plan. Padahal itu sebenarnya harus diputusin waktu di strategi marketing. Gitu. Itu diputusin itu harus di strategi marketing. Kalau di marketing plan itu udah ditentukan. Misalnya gini. Semuanya punya sales. Udah diputusin. Kamu targetnya 10 miliar. Produk yang dijual adalah A, B, dan C. Nah itu di marketing kan diputusin. Tapi angka 10 miliar, produknya 5, itu diomonginnya di strategi marketing. Gitu. Paham ya? Jadi sales itu hanya menjalankan marketing plan. Misalnya di sini tadi kan Mas Andri membuka gini. Yang lain itu
tadi itu kan yang berperan di sini Mas Andri, Bu Destiana, sama Mario. Udah, yang misalnya 36 lagi udah ikut lah, gitu. Udah diputusin. Harinya adalah hari Jumat tanggal 1 Oktober 2020. Jamnya sudah ditentukan jam 8. Pesertanya sudah ditentukan 339. Moderatornya Mario, pembawa acaranya Destiani. Di awal Mas Andri ngomong. Nah, itu tuh adalah diomonginnya waktu di strategi marketing. Paham? Nah, di marketing strategi, wah ini di marketing ini yang bicara yang siapa ya? Yang menjadi MC siapa ya? Terus siapa? Destiana mikir aturannya kayak gimana sih? Oh, tolong semuanya dibuka on cam. Nah, itu ngomongnya di strategi, marketing strategi. Marketingnya udah jalan aja. Ini sekarang yang ngejalanin. Jangan ada yang ngebantah lagi gitu. Misalnya pas di marketing plan itu gini, MC-nya jangan si Destiana tuh banyak aturan, udah gak ngomongin itu lagi, udah diputusin di marketing strategi. Paham ya? Bedanya sedikit. Jadi Anda kalau udah di marketing plan jangan ngomong gini, lu kenapa sih yang ngomong pertama si Andri, nah udah gak usah ngomong itu lagi, kan udah diputusin. Padahal gua akan lebih bagus gitu. Kenapa sih MC-nya si Destiana? Saya kan bisa bikin aturan. Nah, ngomong-ngomong itu harus ngomonginnya di marketing strategi. Tapi ngomongin konsepnya jam berapa, siapa yang bicara, itu di strategi marketing. Paham ya? Oke. Ya, itu harus clear. Apa bedanya strategi marketing, apa marketing strategi sama marketing plan. Sekarang nggak boleh kontes gini. Wah, saya nggak suka moderatornya Mario. Lu jangan ngomong sekarang. Lu ngomongnya nanti sebelum jadi acara ini. Ngomongnya waktu bikin marketing strategi. Tapi konsep keseluruhan itu ngomongnya di strategi marketing. Paham ya? Oke. Clear, harus clear. Supaya Anda jadi manajer sales atau manajer marketing, ya Anda harus clear. Tapi kalau mau ada dirubah, direspon setiap 3 bulan. Oke, sekarang kita review 3 bulan ini. Kemarin kan rencana mau ke Bandung, bener kan ke Bandung keputusannya? Oh, tahu Bandung salah. Ya udah, 3 bulan ke depan kita robah. Nah gitu. Oke, lu nanti ngadain lagi. Gua nggak mau moderatornya si Mario. Gua maunya nanti diganti sini. Nah, itu udah dievaluasi 3 bulan. Kan di situ ada plan sama kontrol. Gitu. Oh, pembicaranya nanti jangan yang kayak Wadi terlalu banyak ngomong, yang santai aja, yang serius. Kalau nggak serius, gitu ya. Jelas? Amardi. Ya, dengan Rio. Ya. Ini memang sudah sering kita dengar ini yang marketing dengan marketing gini. Cuman kita belum tahu persis pembedaannya gitu ya. Tahunya adalah proses pengambilan keputusan strategi biasanya melakukan, tapi apakah strategi itu berbeda ya juga belum terlalu confirm lah kira-kira. Nah, kalau boleh saya sedikit pemikiran saya mungkin hanya confirm gitu ya, apakah benar. Artinya katakan tadi strategi marketing ini merupakan proses dinamis ya. Dinamik. Nah, maksud itu apakah pada saat itu kita katakanlah brainstorming dulu ya strategi apa yang akan kita ambil kira-kira gitu ya. Artinya proses itu masih merupakan to be discuss lah ya, kira-kira kita masing-masing mengeluarkan pemikirannya gitu ya. Ya, kemudian dicatat catatan dan dibahas, didiskusikan. Itu dinamakan strategi marketing gitu ya. Jadi ketika diputuskan nanti kita pilih gitu setelah berargumen kita putuskan, maka kita katakan marketing strategi manajemen. Apakah itu?
Ya, betul. Jadi waktu brainstorming itu, kalau yang diomonginnya hanya fokus di marketing, itu di namanya marketing strategi. Tapi kalau membahasnya dengan visi, misi, dan segala macam, itu adanya di strategi. Kalau misalnya di strategi itu ngomongin tuh perusahaan 5 tahun lagi bagaimana, dana ada berapa, operasionalnya kayak gimana, ada departemen lain, itu ngomongnya di strategi marketing. Tapi kalau ngomongin yang tadi, khusus marketing promosinya sampai apa, itu di marketing strategi. Ya. Jadi produknya di strategi marketing itu apa ya? Produknya iya, strategi marketing yang di. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya ya Pak ya. Oke, Mario bisa Pak nanti lanjutin. Nah di sini Pak, nanti akan teman-teman dapatkan di materi nomor 2 sama nomor 3 supaya lebih jelas lagi apa sih bedanya strategi marketing, marketing strategi sama marketing. Oke, ini yang pertama, slide pertama mengenai history of marketing. Silakan Mario, slide berikutnya. Nah, kenapa sih strategi history ini tuh penting dulu kita belajar sejarah dan macam-macam gitu ya. Sebenarnya ilmu marketing itu diawali dari ilmu sosial. Setelah itu masuk ke ekonomi, nah barulah ke ilmu pemasaran. Dengan adanya revolusi industri, baru tahun 1948 itu pertama keluar itu sebenarnya advertising. Di sini jualan lagi, di sana jualan lagi. Nah, dengan perkembangannya zaman itu marketing itu hanya tiga, advertising, selling, sama distribusi. Nah, baru tahun 1914 itu ada dijawankan sampai terakhir itu ya klub yang paling terkenal untuk strategi marketing 1970, 1980. Sampai sekarang bidang ilmu marketing udah gak kontrol lagi. Cuman ini dasarnya untuk pengetahuan. Oke, slide berikutnya. Ini nggak usah lah, nanti tinggal dibaca aja. Siap. Nah, ini judulnya tuh kan responding. Nah, ini lebih berbicara ke marketing strategi. Nah, kalau marketing strategi itu hanya berbicara market, produk, yang punya perusahaan, proses sama servis. Nah, kalau Anda hanya membicarakan ini, 4 faktor ini, Anda hanya membicarakan marketing strategi. Nah, misalnya ada sekarang kata-kata yang sekarang customer oriented, relationship, terus customer service, terus service excellence, terus product portfolio, market driven. Kata-kata marketing sebenarnya hanya dari sini satu. Coba Rifano Nika sebutin kata-kata marketing apa yang Nika ingat dari kata-kata marketing. Kata apa ya mengenai yang hubungannya sama marketing apa? Indomie selera aku. Penjualan kayak gitu-gitu bukan Penjualan. Nah, itu penjualan adanya di mana? wilayah geografis. Wilayah geografis. Nanti adanya di market. Itu adanya di segmentasi. Gitu. Mas Heru bisa apa kata-kata marketing yang masih ingat? Market driven, service excellent, terus apa lagi ya? Itu sih keinget Pak. Iya. Market Branding branding. Kualitas merek. Kualitas merek itu adanya di produk, gitu. Sebenarnya ilmu marketing itu ujungnya tuh hanya ke 4 ini, gitu. Kalau yang baru Om,
ada influencer itu Om, masuk ke mana tuh? Influencer itu ada di Prosesnya? gitu. Influencer atau di ownersnya, semuanya ada di sini. Jadi ilmu-ilmu atau kata-kata marketing sekarang, apa positioning, branding, market driven, service excellence, service representative, itu hanya pengembangan dari 4 ini. Nah, semakin detail, semakin bagus. Nah, intinya marketing itu hanya berbicara tapi strategi marketing itu adalah gimana supaya roda ini itu bisa bergerak, bisa nyambung semuanya. Nah, itulah yang diperlukan keahlian atau yang tadi Pak Andri, kami butuh pengalaman. Nah, pengalaman itu gimana sih cara meread produk marketing, market, gimana cara meread proses sama servis, gimana produk sama servis bisa nyambung, gimana sama owner yang punya perusahaan. Nah, ini bisa muter gitu. Mau pakai apa teorinya, positioning, mau pakai branding, mau customer relationship. Tapi Anda jangan lupa untuk muterin itu tuh ada 2 pilar kiri kanan yang merah. Ada internal motor, ada eksternal motor. Itu harus diperhatikan. Kalau produknya ini marketnya muter enggak ya? Kalau produk pakai service ini marketnya muter enggak? Kalau Anda bicara ini sedikit dalam, ya itu adalah berbicara masalah strategi. Paham ya? Jadi slide ini hanya mau menggambarkan ini yang disebut marketing strategi. Kalau Anda berbicara market, berbicara proses, berbicara service, berbicara produk, berbicara owner, berbicara internal, eksternal, berarti Anda tuh lagi bicarakan marketing strategi. Itu poin-poinnya. Oke, next slide, Mario. Nah, kalau strategi marketing manajemen itu tuh ada hubungannya sama ini. Anda misalnya marketing manager, yang paling utama itu Anda harus menentukan tahun depan itu Anda mau kemana. Itu. Kalau yang tadi kan nggak ada hubungan sama itu. Nah, Anda sebagai yang punya perusahaan, Anda yang sebagai misalnya direktur marketing, Anda tuh yang harus menentukan kapal laut ini atau kapal ini mau kemana tahun depan. Ini yang penting. Mau kemana? Nah, mau kemana itu harus jelas. Namanya kan smarter menentukan oke, tahun depan itu mau ke Bandung, itu nggak jelas gitu. Nah, kalau di strategic management itu harus jelas tahun depan itu mau meningkatkan market share 2% dengan produk portfolio seperti ini. Atau tahun depan itu mau naikin penjualan 20% sebesar 10 miliar dengan margin 5 miliar. Nah, itu harus jelas. Nah, orang atau perusahaan atau siapapun yang gagal itu biasanya dia tidak mempunyai target yang jelas. Nah, ini penting kalau Anda nanti jadi marketing manager atau marketing director harus bisa menentukan tahun depan tuh mau kemana sih? Apa yang mau dicapai? Nah, kalau udah bisa menentukan ini udah masuk ke strategi marketing. Makanya di marketing nggak usah ada protes lagi di marketing plan proses udahlah jangan jelasin juga salah udah pasti berantakan. Berarti yang tadi siapa mas yang brainstorming itu ya nggak ada manfaatnya kalau mau berubah lagi. Ini poin pertama
kalau di strategic marketing adalah menentukan tujuan yang jelas. Jelas itu kalau bisa levelnya sampai 3 ke bawah. Mau ke Bandung dengan kereta tinggal seminggu tapi biayanya 1 juta gitu. Mau meningkatkan penjualan dari 2 miliar ke 5 miliar dengan produk ABC dan mendapatkan profit 700 juta gitu. Kebanyakan orang tuh nggak mau meningkatkan penjualan 20%, udah nggak jelas produk apa yang mau dijual, marginnya mau berapa, keuntungan bersihnya mau berapa, nama salesnya berapa, itu nggak jelas. Paham ya sampai sini ya? Nah, ini udah masuk ke strategic management. Oke, terus Maria. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 5 ya. Nah, marketing strategik itu adalah salah satu komponen. Marketing strategi adalah salah satu komponen dari strategik marketing. Paham ya? Jadi kalau Anda ngomong market positioning, nanti promosinya pakai apa, biaya berapa, itu Anda ngomong marketing strategi. Dan itu hanya satu komponen dari strategic marketing. Nah, strategic management itu ada perusahaan itu visinya mau kemana sih? Situasinya dianalisis dulu, baru masuk ke marketing strategi. Tadi kan di awal misinya kita tuh sebenarnya perusahaan ini tuh mau kemana sih arahnya, mau 5 tahun itu mau menguasain atau mau asain Indonesia atau mau ekspor. Situasi analisisnya gimana? Ke Bandung itu di sana udaranya seperti apa? Itu dihitung dari perhitungan. Nah, baru mikirin marketing strategi. Nah, di marketing strateginya seperti apa? Kita keluar marketing mix sama implementasi. Jadi marketing strategi, marketing mix itu marketing, implementasi dan kontrol, marketing plan-nya. Nah, bedanya itu di strategi marketing itu ada misinya seperti apa, situasi analisis seperti apa. Ada proses brainstorming yang lebih mendalam sebelum kita putuskan ke Bandung. Oke, next slide. Di sini akan lebih jelas. Nah, ini. Jadi ada proses 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau marketing itu sebenarnya hanya ngebahas dari yang kedua dari bawah, product development, pricing, promosi, place, put in action, monitoring. Ini marketing. Ini gini ya, mulainya dari bawah supaya karena banyaknya ambil marketing plan atau marketing strategi. Jadi yang put plan in action, monitoring result itu marketing plan. Terus yang product development, pricing, promosi itu strategi marketing. Nah, yang di atas itu di strategi marketing. Jadi beda jauh. Kan namanya proses, tapi orang itu kebanyakan menjalankan itu kan dari di bawah. Tapi keluar itu sebenarnya brainstorming di awal. Nah, di atas ada misi corporate objective, identity opportunity, 5S analisis, SWOT analisis, S define market audience, set measurable budget. Nah, itu yang 3 atau di sini ya, Mario mungkin yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ke atas itu tuh di strategic marketing management.
Anda belajar SWOT analisis, Anda belajar risk analisis, Anda lihat analisis, opportunity. Nah itu sih di strategic marketing. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yuk, rekan-rekan silakan yang mau bertanya mungkin bisa diangkat dulu tangannya. Mbak Desti bisa dibantu? Ini mohon maaf ya, biar pertama aja nih. Ya rekan-rekan sekalian, ada yang mau bertanya mungkin? Ya tapi lagi berisik sebentar. Rizal ya. Ya Om Ardi, salam kenal. Izin bertanya Om. Kalau misalnya kita kan tahu namanya KYC atau Know Your Customer gitu. Nah, apakah itu sama dengan misal mengcapture customer behavior gitu Om? Nah itu customer behavior itu adanya di mana Om posisinya? Apakah di define your target audience atau masuk ke SWOT analysis itu Om? Oke. Nah ini Anda membicarakannya mau lagi di mana? Kalau Anda mau membicarakan di marketing strategi itu adanya define your target audience. Gitu. Oke. Sekarang kita mau fokus di target segmen yang mana. Nah, itu Anda ngomong di marketing strategi. Tapi kalau misalnya artinya segmentasi pasar gitu Om ya? Ya, nah itu ngomongnya di marketing strategi. Tapi kalau misalnya Anda mau ngomongin, oh saya mau naikin 5 miliar, nah behavior di target yang mana yang harus kita tuju, nah itu ngomongnya di 5C analisis. Nah itu harus jelas gitu. Jadi kalau nanti ngomongin customer behavior di marketing strategi itu hanya untuk mencari trik kan. Oh kalau customernya perempuan, oh kalau kasih umur sekian, oh kalau ini pagi-pagi itu dia bangun jam sekian gitu. Nah itu kan untuk mencari target marketing. Tapi kalau lebih habisnya itu di 5C sama SWOT analisis. Nah tergantung Anda ini lagi di proses yang mana. Jadi intinya, mohon izin Om, intinya kita di strategic marketing itulah ya, di atas, di awal itu kita kan sudah menentukan vision atau misi. Misinya mau kemana dan mau apa, lalu targetnya apa, baru di situ nanti kita tentukan gitu target, define targetnya, terus ibaratnya kalau istilah know your customer kan KYC, kalau sekarang udah ada eKYC gitu ya. Yeah. Nah itu baru kita pakai yang 5C itu Om ya. Artinya kita cari misalnya kalau perempuan range usia sekian sampai sekian itu suka produk yang seperti apa. Lalu misalnya di range usia sekian sampai sekian itu lebih suka ke produk yang apa. Itu ada di atas. Tapi ketika kita sudah membicarakan di usia rentang misalnya 19 sampai 25 tahun suka produk A itu udah masuk ke marketing plan. Ya, clear kan? Ya clear Om. Terima kasih Om ya. Mohon maaf soalnya lagi di pinggir jalan jadi. Oke, clear ya. Mana strategic marketing, mana marketing strategi, mana marketing plan. Oke, Mario lanjut. Wah, ini analisis SWOT nih. SWOT analisis Om, yang kalau SWOT analisis ya namanya S2, malu lah kalau nggak ngerti SWOT analisis ya. Tapi yang mau sampaikan gini, kadang orang tuh gini, tahu cara bikin SWOT analisis, ngerti gimana cara mengkombinasikan antara strength sama opportunity, terus gimana menggunakan strength to weakness, udah pada paham kan cara menggunakannya kan, terus gimana menurunkan trade itu dengan strength gitu. Nah sebenarnya yang diperlukan tuh bukan tulisan strength-nya ini, weakness-nya ini, opportunity-nya ini, ancamannya ini. Yang penting itu bukan itunya kalau Anda di S2.
gitu. Kalau Anda S1 hanya tahunya strength apa tulis, weakness apa tulis, opportunity tulis, threat-nya tulis. Nah, kalau S2 yang dibutuhkan adalah analisis sama strength-nya, analisis dari SWOT-nya gitu. Nah, dari SWOT itu diterjemahkan ke action-nya apa yang dilakukan gitu. Itu di S2, bedanya S1 sama S2 di SWOT analisis itu. Anda S1 belajar SWOT analisis. Nah, nanti Anda S2 itu harus belajar menganalisis dan dijadikan plan. Itu yang susah. Kita udah gampang. Strength-nya Mario apa? Masih bujangan, gitu kan? Strength atau weakness itu? Oh, Itu bedanya tipis Om. Bedanya tipis itu. Bedanya tipis kan. Nah, cuman kita tahu itu, tapi dianalisisnya kenapa sih masih bisa bujangan? Gitu. Terus dari situ actionnya apa nih dengan kekuatan atau kelemahannya itu gitu. Oke lah, kalau kelemahannya ini yang paling gampang itu kan sebenarnya gini. Om kan di HR ya, jadi gini, ada satu orang itu kekuatannya engineering, tapi dia punya kelemahannya komunikasi gitu. Dianalisis supaya maju seperti apa. Oke, gini aja, kita meng-hire orang yang pintar komunikasi gitu. Itu actionnya gitu, supaya orang itu jadi seimbang gitu. Nah, itu actionnya tuh. Action adalah mencari orang yang pintar berkomunikasi untuk membantu orang ini, karena orang ini pintar engineeringnya gitu. Paham ya? Nah, S2 itu bedanya sama S1 di SWOT analisis. Oke, terus mari. Pipe analisis, mungkin udah tahu lah, nggak usah dijelasin. Cuman ya itu yang S2 dari pengalaman itu seperti apa ya, kayak puzzle apa? Kita membuat satu gambar dari pasar-pasar kecil, diambil gitu, dari company diambil pasal yang ini, dari customer diambil pasal yang ini, sehingga nanti jadi ngebentuk gitu. Ini memang susah. Nah, ini yang diperlukan pengalaman itu. Kalau pengertian type analisis, customer intinya ini, company intinya ini, kompetitor intinya ini, kolaborasi ini, climate ini. Nah, kalau di sebelah kanannya ada binatang, harus bisa ngambil tuh dari company apa yang mau diambil, dari customer apa yang mau diambil, supaya roda yang tadi itu muter gitu. Nah, ini perlu keahlian. Itu bedanya S2 itu levelnya sampai sana gitu. Sampai sana, bukan pengertian, tapi menggunakan 5C dalam aktivitas. Paham ya? S1 itu kan hanya tahu 5C apa sih? 5C analisis, fungsinya ini. Di company itu apa sih ini? Nah, itu. Tapi S2 itu pengertiannya tahu, ngisinya tahu, digunakan untuk apa, terus contoh sampelnya apa gitu. Diaplikasikannya seperti apa gitu. Menggabungkan dari ini. Itu bedanya S2. Nah, S3 bedanya apa? Kenapa harus pakai 5C? Itu S3. Yang dibahas ini juga gitu. Tapi S2 nggak usah nanyain, udah 5C temennya siapa, flip control, cara menggunakannya gini, contoh aplikasinya gini. Kalau S3 ditanya, kenapa harus pakai 5C? Diteliti lagi, mungkin tahun depan kalau saya teliti bukan 5C jadi 6C. Nah, dulu yang menemukan 5C adalah dokter juga yang menganalisa keluar ilmu 5C. Nanti kalau ada orang dokter lagi peneliti, 5C udah nggak berlaku, adanya 6C. Nah, itu S3 belajarnya.
Apa bedanya S1, S2, S3 yang barusan? S1 hanya tahu pengertiannya, artinya. S2 itu tahu artinya, tahu pengertiannya, tambahin gimana cara menggunakannya, terus gimana actionnya. Kalau S3, kenapa harus pakai 5C? Kenapa harus enggak 3C? Kenapa enggak 6C? Oke, jadi 7C, itu diteliti. Oke, terus face analisis sama 5C. Poinnya gini, Anda harus bisa menggunakan ilmu ini. Gitu. Paham ya? Ya. Bukan Anda hanya mengetahui aja, kalau itu Anda S1, tapi gimana caranya menggunakan face analisis ini dalam bentuk action. Itu poin-poinnya. Jangan Anda bisa misi. Oke, Mario. Tadi geografi orang ini. Udah, poinnya gini, dari data Anda yang didapatkan tuh Anda harus bisa menggunakan dan menggabungkan semuanya sehingga roda gigi itu bisa muter. Poinnya itu. Kalau Anda sebenarnya salah milih, salah menggunakan ilmu, si roda gigi itu nggak bakal muter. Nah, kalau roda gigi itu nggak, berarti sebenarnya tuh Anda tuh ya masih di level S1. Anda hanya tahunya ilmunya saja. Anda hanya tahu pengertiannya saja. Anda hanya tahu cara isinya aja gitu. Tapi manfaat dari ilmu itu Anda tuh nggak tahu. Terus Anda tuh nggak bisa menggabungkan ilmu-ilmu itu dalam aplikasi kenyataan. Nah, S2 Anda tuh belajar. Oke, next. Ini kayaknya harus break dulu kalian. Takutnya serius semua. Serius menyimak nih Om. Antara serius sama ngantuk mungkin ya. Nah itu. Coba itu apa Distiana biar nggak pada ngantuk diapain dulu Bu? Ada yang mau tanya nggak nih teman-teman? Ini materinya menarik, ini agak loncat ya sama strategic marketing management kita nih di kelas. Kan kalau Om ceritanya aktualnya aja. Oh, itu yang kita cari Om, justru Om. Saya kan hobi loncat-loncat, Om udah tahu kan. Makanya nggak nikah, loncat terus. Kena lagi deh. 2-0 udah ya, saya hitungin. Aduh. Dibuka kedoknya sama omnya sendiri. Yo teman-teman, ada yang mau nanya nggak nih dari 5C SWOT analysis? Itu kita SWOT analysis kalau yang kelas siang ada di e-learning yang modul kedua tuh SWOT analysis ya. Tapi sekarang aku deh yang nanya sama Om. SWOT analysis sendiri dengan perhitungan IFAS-EFAS itu sama atau if internal faktornya kita ukur sendiri, eksternal faktornya kita ukur secara terpisah, atau bagaimana itu Om? Kalau saya nangkapnya dulu karena kebetulan pas di S1 aku pakainya SWOT analysis ya, itu nggak pakai IFAS lagi, jadi strength, weakness, threat sama opportunities itu ya di SWOT aja udah. Jadi dinilai secara global. Mungkin bisa dijelasin nggak Om? Oke, masuk ke slide yang itu Mario, yang perahu itu. Ternyata bagus juga Mario nih pertanyaannya. Nah, ya Om udah tahu lah, nggak perlu saya jelasin. Nah di sini maksudnya gini, si perahu ini mau kemana? Kalau perahu ini misalnya mau ke Jepang, ya itu pakai semua analisa gitu. Tapi kalau perahu ini ya Anda lah, misalnya siapa? Sinta ya. Sinta kalau mau ke Bandung kan nggak usah pakai analisa macam-macam, ya tinggal pergi aja gitu. Yang penting punya uang 1 juta, nggak usah nyiapin mobil, nggak usah nyiapin makanan, udah jalan aja gitu. Tapi kalau misalnya
Mas Andri atau siapa nikah atau Desiana bulan depan mau umroh misalnya. Nah, itu kan analisanya harus banyak, persiapannya harus banyak gitu. Nah, kalau target atau tujuannya besar, kalau kompetitornya ini, ya Anda harus pakai semuanya. Arah Anda harus pakai SWOT analisis, Anda harus pakai phase analisis, Anda pakai basic matrix, Anda pakai apa gitu. Makanya tadi di awal, tentukan dulu tujuannya mau kemana. Kalau hanya naikin 1 miliar, ya nggak usah pakai phase analisis lah. Gitu. Kalau mau ke Bandung ya nggak udah siap-siap amat, cuek aja tidak berangkat gitu. Tapi kalau mau umroh atau mau wisata ke Jepang atau mau wisata ke Eropa, wah itu harus cek SWOT analisis, phase analisisnya, 5S-nya, 5PS-nya harus dibenerin gitu. Nah, itunya hubunganlah dalam aplikasi. Makanya yang pertama, kalau Anda jadi marketing director, jadi area manager atau jadi marketing apa, ini tujuannya kemana supaya Anda bisa menggunakan tool mana. Berarti bisa dibilang ini ya Om ya, harus disesuaikan juga dengan target dan kebutuhan dari apa yang udah direncanakan di awal ya, as a marketing director gitu kan? Iya, makanya itu ngomongnya di strategic marketing. Ditentukan karena tujuannya ke sini udah kita cukup pakai SWOT analisis saja. Oh karena tujuannya gini kita pakai 2 analisa, SWOT analisis sama phase. Yang 5C nggak usah. Oh karena tujuan ini nggak usah pakai SWOT analisis, langsung 5C aja. Gitu. Nah S2 itu harus bisa nyampe, kan ilmunya udah dapat semua. Ilmu Anda dapat semua, milih mau pakai yang mana. Oke, Wakarimas. Siap. Oke, terus yang slide berikutnya dari yang tadi apa? Ini ya. Nah, ini kan 5S. Ini kan semua tahu produk, price, promotion, place. Yang mau Om kasih tahu itu, ya itu harus link gitu, harus link antara 4 ini gitu, harus link antara produk, antara price, antara promotion, antara place sama market gitu. Harus nyambung. Nah inilah keahlian S2 tuh harus sampai gimana cara memilih produk yang price-nya cocok dengan cara promosi yang cocok dengan tempatnya cocok, tetapi diminatin dengan market yang kita targetin dengan proses yang ada dan memenuhi budget kan itu keahlian. Nah, biasanya orang ya udah yang penting produknya ini, marketnya kemana, promosinya kemana, gitu. Akhirnya uang habis karena nggak ada kontrol. Nah, ini keahlian S2 yang dibutuhkan, teorinya kita dapat, tapi waktu memilih pasal atau waktu memilih ilmu mana yang dipakai, nah di sini poinnya ya. Terus Maria, kayaknya udah habis. Satu lagi. Target marketing proses. Oh iya, bentar, tutup lagi nih. Digusur Om. Oke, bentar lagi. Nanti pindah ke mobil. Oke, ini nggak usah diterangin. Market segmen tahu lah, market target. Nah, yang suka salah persepsi adalah positioning. Bentar. Tutupnya jam berapa? Tutup. Oh, bentar lagi. Kalau di situ ada internet. Ada internet. Oke, maaf
market segmen tahu lah, target market. Nah, positioning itu sebenarnya kan yang mau dipersepsikan apa sih produk kita, itu kita harus tentukan. Mau diukur dari harga, dari apa dan sebagainya. Ini hanya contoh aja nih. Market positioning Honda tuh dia nyimpannya tuh di sini, Mercy itu di sini. Ini juga punya keahlian sendiri. Nah, waktu kita memilih produk kita tuh mau diposisikan di mana dibanding kompetitor. Makanya kita harus bikin peta yang seperti ini. Ini bukan untung rugi, kan? Punya konsekuensinya. Oke, produk kita mau diposisikan sama dengan Toyota. Itu dari hasil SWOT analisis. SWOT analisisnya kayak gini. Ini oke lah, produk kita itu mau disimpannya sebelah sini yang masih kosong nih. Ya udah, di situ taruhlah positioning. Anda produknya baru mau diposisikan di tengah dengan VW dengan Toyota, kalah. Nah, Anda bikin ini dulu. Anda produknya apa? Kopi, bikin dulu kayak gini. Nah, carilah posisi yang kosong. Oke, kalau gitu saya posisikan di kanan nih masih kosong. Gitu. Saya mau posisikan di atasnya BMW sedikit, tapi ke atas sedikit, udah pasti Anda menang gitu. Anda jangan diaduin dong sama Toyota. Anda mau bikin kopi, mau diaduin sama janji jiwa. Anda posisikan di mana si kosong. Ini keahlian sendiri. Kalau Anda ininya jago, itu marketing strategi, marketing brand lancar. Karena Anda pintar mau memposisikan produk Anda itu mau di mana. Anda harus SWOT analisis. Saya kelemahannya di sini, modalnya sedikit, orangnya sedikit, berani lah lawan ini. Nah, orang tuh nggak pernah bikin ini, yang penting bikin produk itu, yang penting ini, yang penting itu. Tapi nggak tahu sebenarnya lawannya siapa, posisi kita tuh sama siapa gitu. Paham ya? Siap, Om. Ini penting sekali kalau Anda mau buka usaha, kalau Anda mau posisinya produk Anda tuh mau disampan di mana, saingan di sekitar Anda itu apa. Nah, itu dari SWOT analisis Anda menentukan ini. Ya, terus Mario. Ini slogan posisi menentukan prestasi berlaku juga ya, Om. Oke, ini yang slide terakhir, tapi sebelum ini yang di atas punya ini apa? Ada pertanyaan nggak? Kalau dari aku sih ini kali Om ya. Kalau the 4 Ps of marketing ini kan ada product, price, promotion, place. Dan kalau jabarkan lebih dalam lagi itu kan sebetulnya ada penambahannya tuh jadi 7P, bahkan sekarang udah 9P ya kan. Nah, tapi sebelum kita lebih jauh ke sana, kalau aku lihat ini kan produk, price, promotion, place ini kan sebetulnya lebih dari sisi atau sudut pandang perusahaan ya, atau kita ke internalnya kita nih sebagai pelaku kegiatan marketing ini kan. Nah, ini kalau saya sempat ada ikut webinar juga itu dari IBME, Institute Business Management Jerman itu. Dia menjelaskan tentang SIVA Models. Om pernah dengar nggak SIVA Models? Iya, banyak sekarang. Ya, ada, kalau yang dari saya baca ini ada Solution, Information, Value, and Access. Nah, itu lebih arahnya ke customer oriented ya. Kalau ini kan lebih ke company oriented nih, yang 4P ini kan. Nah, kalau SIVA itu kalau aku baca itu dia lebih arahnya ke customer oriented, which means itu kan berarti memiliki korelasi nih. Jadi ada dua teori yang bisa kita pakai secara bergandengan ini antara 4P marketing dengan SIVA model. Itu kalau menurut pandangan Om bagaimana? Oke, itu kan kalau membahas ilmu atau knowledge, sebenarnya nanti Anda kan S2 ngambil marketing strategi atau marketing management, itu ilmunya tuh akan dapat semuanya.
Tetapi yang mau Om sampaikan tuh adalah kepiawaian kita menggunakan ilmu itu gitu. Anda nanti terlalu banyak ilmu gini, Anda bingung sendiri di aplikasi. Mendingan 4T, tapi Anda lihat menggunakannya udah cukup. Gitu, daripada Anda ilmunya banyak, tapi Anda nggak ngerti dan nggak tahu penggunaannya, mendingan ilmunya sedikit tapi ngertinya banyak dan digunakan itu lebih baik daripada Anda ilmunya banyak tapi nggak ngerti. Karena kalau itu dijelasin sebenarnya tugasnya dosen, Om nggak mau ngejelasin itu nggak bisa sebentar. Tapi Anda ada kata-katakan di perkuliahan. Tapi yang mau disampaikan, piawaian menggunakan ilmu yang ada. Berarti bisa dibilang sense of marketing itu sangat dibutuhkan Om ya dalam kita menjabarkan atau mengambil atau memilih tujuan mana yang akan kita capai gitu kan, berarti kan? Oke, waktunya nih sebentar lagi coba yang ya benar Mario setuju. Oke, slide terakhir yang tadi. Nah ini, karena gini ilmu marketing itu banyak, mau dari internet aja Anda buka semuanya ada, yang ditanya itu ditanya ini ada semuanya, mungkin bermiliar-miliar ilmu kan. Nah supaya Anda kompetensi Anda itu teruji, nah sebaiknya Anda itu pelajari dan dapat kompetensi hanya 3 ini, sertifikat level 5, sertifikat level 6, sama sertifikat level 7. Nah itu untuk yang misalnya S1 ya cukuplah tenaga pendasaran level 5. Nah kalau ada tenaga pemasaran material ya, nanti materinya dikirim ya. Nah di situ udah jelas apa sih yang Anda sebenarnya dibutuhkan. Kasarnya ini dari 2 juta ilmu sebenarnya Anda hanya perlu 15 ilmu gitu. Yang tadi Mario ngomongin gini-gini nggak usah lah, udah hanya perlu 5 ilmu aja gitu. Jadi Anda akan fokus belajarnya daripada hanya belajar 2 juta ilmu, tapi sebenarnya yang disertifikasi itu hanya 20, udah cukup 20 aja. Anda nggak usah info segala macam, udah praktek, udah lulus. Ya. Oke, ini slide terakhir. Mungkin silakan Destiana kalau ada pertanyaan sambil mau pindah di tempat lobby. Oke teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan. Oke, ini PPT-nya aku share di grup ya. Siap. Gimana nih friends? Nah, ini materi malam ini seru nih ya. Seru banget. Pas. Kayaknya mau itu tanya sih. Dengan materi juga ya. Iya, ada korelasinya sama materi perkuliahan kita juga ini nanti. Sebenarnya mau tanya, kan Om Ardi sebagai praktisi juga nih Om. Ini applicable-nya gitu Om, misal gini. Kebetulan saya punya warung lah gitu, kita bisa bicarakan warung. Ada sekitar 2-3 kompetitor di sekitar warung gitu. Nah, pendekatan atau approach yang paling bagus untuk strategi marketing dengan kompetitor di bidang yang sama gitu. Taruhlah food and beverage gitu Om ya. Dalam satu tempat ada 3 warung dengan komoditas yang sama untuk diperjualbelikan gitu ya. Nah, cara mengambil berkompetisi yang baik gitu ya dengan mereka itu pendekatan yang paling bagus yang mana Om? Dari SWOT, KYC itu atau pakai yang 5C itu gitu Om? Sebenarnya kalau di aplikasi paling simpel itu yang dari positioning dulu yang tadi. Oke. Yang 3 itu Anda bisa ngejelas harus bisa menerjemahkan ke bagian yang tadi. Warung Anda tuh ada yang ada di mana.
Oke. Nah, selama Anda itu nggak bisa menampilkan, Anda akan susah actionnya apa gitu. Oke. Tahu nggak? Kita menjelaskan harus begini, karena nggak tahu harus posisinya di atas, di bawah, di kiri atau di atas. Oke. Nah, dari situlah bergerak. Oke. Jadi taruhlah gini. Putus sinyalnya. Sinyal putus. Oke, Kalau lanjut. pakai SWOT analisis itu Anda ribet sendiri nanti. Oke. Kalau Anda nggak bisa menganalisa apa ya, masuk ke penyakingan dari positioning. Baik. Paham. Iya. Kalau nanyanya karena aplikasi. Kenapa? Ya nanyanya karena aplikasi di aktual. Iya, pengaplikasian aktualnya gitu. Jadi misalnya gini, kita bergerak di bidang taruhlah minuman kekinian gitu ya. Sama-sama menjual minuman kekinian. Masing-masing pasti punya produk andalan. Misalnya di warung A produk andalannya minuman A, di warung B produk andalan minuman B. Berarti kan segmentasi pasarnya sama gitu ya. Ibaratnya kita satu kolab yang sama, populasi dengan taruhlah 100 populasi kita harus berebut gitu ya. 100 populasi itu kita harus bisa mendapat kue taruhlah misalnya 30% gitu target gitu ya. Artinya kita harus paham positioning kita itu di antara seperti apa gitu ya. Ya, betul. Oke. Baik Om, terima kasih Om. Nanti kita coba pengaplikasiannya. Mario jangan lupa di bagian yang tadi ya. Digital marketing ya. Bu Sinta mau tanya seputar SKKNI. Kayaknya soal SKKNI Bu Sinta paling bersemangat ini. Dari sebelum acara kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih ya. Soal sertifikat bukan kaleng-kaleng nih Bu. Silakan kalau mau tanya sama Pak Ardi atau mau sharing atau apa. Iya Pak Ardi. Pak Ardi saya cuma mau nanya gini. SKKNI itu kan produk ya, komoditi yang bisa menghasilkan sesuatu, termasuk hasil akhirnya adalah tenaga kerja yang kompeten, pengakuan yang dilakukan oleh pengakuan yang organisasi atau institusi tetapi diakui oleh negara, kemudian juga berlaku sampai dengan ke masyarakat ASEAN gitu ya. Luar biasa sekali ya Pak. Tapi sebenarnya saya juga punya cerita tentang SKKNI ini, tentang tidak selarasnya dengan upaya untuk sinkronisasi. Saya agak ini kalau bicara sama agak nervous. Jadi tidak sinkronnya antara apa yang dipelajari dan kemudian hasil dari lembaga pendidikan tersebut jadi sulit untuk terletak oleh industri. Ini saya buktikan karena saya juga ada di salah satu SKKNI yang ada di Indonesia, dan kamu benar-benar merasa berupaya banyak banget ya Pak untuk menjadikan manusia kompeten ini untuk dapat disadari bahwa penting sekali untuk dapat mensinkronisasi apa yang berlaku atau apa yang diajarkan di kampus atau di dunia pendidikan dan lain sebagainya dengan kebutuhan industri. Menurut Bapak sebagai pelaku industri dan juga berada di salah satu Indonesia, bagaimana tanggapan Bapak atas ini? Apakah sudah berjalan dengan kurikulum atau bagaimana? Kalau ditanya udah alignment, itu
itu pastinya enggak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin proses pembuatan SKKRI itu kembali lagi harus dinamis. Waktu bikin SKKRI itu kan pertama yang bikin itu dari ilmuwan. Kebetulan Om juga masuk di SKKRI 149 HR. Nah, yang bikin SKKRI itu kan dari ilmuwan, dari perusahaan, dari sekolahan, dari praktisi, dan dari umum. Nah, waktu bikin itu 5 elemen itu harusnya barengan. Itu sebenarnya diharapkan. Makanya SKKRI HR itu kan udah dinamik nih, sekarang udah mau keluar yang baru gitu. Jadi kasarnya itu dulu nggak match sama pendidikan, dirubah lagi, hampir mendekati, sekarang dirubah lagi, karena dari praktisi sering masuk, dari sini masih ada masuk, akhirnya mendekati, nggak sempurna gitu. Nah mungkin prosesnya itu di saat kumpul itu kebanyakannya hanya ilmuwan, kebanyakan hanya dari perguruan tinggi yang masuk, orang praktisinya nggak ada yang mau masuk, orang yang dari umumnya nggak mau masuk. Nah kebetulan waktu itu yang ART itu kan dari praktisinya itu perusahaan besar, sehingga hasilnya menurut sih lebih lain dan ada dari universitas, salah satunya UTS, UI, Unsada gitu. Masukin akhirnya jadilah satu rangkaian gitu. Harus berubah terus setiap 2 tahun lah. Itu mungkin Sinta. Ini sampai jam berapa Mbak Diana? Kalau lihat dari rundown sih sampai jam 10 nih, tapi tadi kita materinya udah selesai kan. Ternyata singkat, tapi sangat berbobot singkat, nih. jelas, padat, ya mungkin sisanya tinggal Q&A aja sih. Mungkin sampai jam 9:30 kali ya. Gimana teman-teman? Iya, Izin boleh. iya setuju. Mau tanya? Sebentar. Junika, mau tanya? Iya boleh. Iya mau tanya, Kang. Ya, izin selamat malam Om. Mau tanya tadi kan target marketing proses itu kan ada market segmentation, market targeting, sama positioning ya. Terus kalau misalnya case-nya seperti ini, katakanlah ada 2 perusahaan yang mereka memiliki produk yang sama gitu, dan memasarkannya juga di wilayah pemasarannya yang sama gitu, geografisnya sama. Tetapi statement dari mereka adalah target marketnya beda gitu. Apakah kedua perusahaan itu atau 2 produk tersebut dikatakan bersaing atau tidak ya? Kalau case-nya seperti itu kira-kira. Terima kasih. Oke. Junika ya? Iya. Iya Junika. Oke, terima kasih. Sebenarnya gini, STP itu bukan bukan berdiri sendiri. Mungkin nanti akan belajar gini, apa sih hubungannya STP sama 5 PS tadi, product promotion place sama ini. Nah, itu sebenarnya di STP harus tahu gimana sih cara menggabungkan antara STP sama 5S. Nah, kalau Anda hanya berbicara STP, itu enggak, Anda akan berhenti di situ. Anda harus bisa menggabungkan antara SSP sama 4PT. Nah, disitulah baru Anda menggunakan marketing. Kalau Anda hanya berbicara STP, ya yang disebutin tadi susah ini. Nanti yang membedakannya adalah di marketing. Nah, nanti kalau mau mendalam dari value-nya yang disampaikan prosesnya, branding gimana, terus servisnya itu beda lagi untuk yang satu. Jadi kalau ditanya ini produknya sama, targetnya sama, tanya lagi positioningnya sama enggak. Nah, setelah itu tanya 4P. Itu nanti yang membedakan 4P marketing bisnis.
gitu. Ini nggak bisa berdiri sendiri STP. Berarti bisa dibilang begini Om ya, dari apa? Saya mengembangkan lagi nih dari pertanyaannya Junika ini. Berarti dalam menentukan perusahaan itu berkompetisi atau berkompetitor nggak semudah bahwa produknya sama, barangnya sama, terus langsung dibilang kompetitor, begitu Om ya? Iya. Itu harus risetnya harus lebih dalam gitu kan? Katakanlah misalnya begini, contohnya kita tahulah. Kalau buat motor Honda itu kan dia menguasai market share kan di Indonesia kan, pasti kompetitornya Yamaha. Tapi kalau dilihat dari diagram market share itu Honda itu lebih besar. Jadi apakah itu bisa dibilang kalau itu kompetitor gitu Om? Gini, kompetitor itu kan ada beberapa definisi ya. Ada yang head to head, yaitu produknya sama, caranya sama, segmennya sama, itu head to head. Tapi ada kompetitor yang 4P-nya tuh beda gitu. Itu sebenarnya yang lebih sulit. Nah, kita orang marketing itu harusnya lebih jagonya ke 4P-nya gitu. Itu ini yang harus jago itu sebenarnya 4P-nya. Yang membedakan itu kan sebenarnya ya, produk, price, place, promotion itu tadi ya. Berarti mungkin juga kayak gini gitu ya, kayak Starbucks sama kopi kenangan, ya itu kan sama-sama kopi, tapi dari segi value, dari segi branding, brand image, sama customer ininya apa, customer satisfaction-nya itu kan beda gitu kan. Kalau kayak kopi kenangan bisa dibilang kan sekarang dimanapun ada gitu loh, dari pom bensin itu juga ada, ya. Terus udah gitu apa namanya, calon pembelinya juga macem-macem, ada yang bau parfum, ada yang bau ikan asin. Tapi kalau misalnya di Starbucks itu kan udah jelas kan, mereka punya tempat sendiri yang menawarkan mungkin lebih ke sisi kenyamanan. Terus udah gitu dari segi prestise juga berbeda. Mungkin seperti itu ya Om, bisa dibilang bahwa ya dua produk kopinya sama ya, tapi mereka bukan kompetitor gitu. Ya. Jadi gini, marketing strategi itu sebenarnya strategi itu hanya di STP, segmen targeting positioning. Nah itu. Nah, masuk ke taktiknya itu ada di yang 3 bundaran lagi. Itu namanya satu marketing mix, diferensiasi, sama selling. Udah belajar kan? Jadi di sebelah sini itu namanya STP, segmen targeting positioning. Di sebelah sini itu adanya marketing mix, diferensiasi, sama selling. Nah, kalau mau lebih tinggi ada di bawah namanya value. Value itu adalah proses, service, sama branding. Jadi ada 3 titik besar. Nah, kalau Starbucks itu 3-tiganya udah dikerjakan. Kalau kenangan itu dia hanya baru menjalankan STP, marketing mix, sama diferensiasi, sama selling. Diferensiasinya belum, 4P-nya belum. Jadi customer dikasih value gitu. Nah, Marcu Buana udah sampai di mana? Udah STP, udah marketing mix, udah diferensiasi, udah selling, atau udah masuk ke value. Kalau value itu hanya 3. Satu proses, kedua branding, ketiga service. Nah, kalau udah masuk ke 3 itu berarti kan sebenarnya 9 element. Nah, 9 ini kalau udah masuk itu udah keluar segmen targeting positioning itu 3, marketing mix, diferensiasi, selling itu 3 lagi proses, service, branding. Waduh, itu udah tingkat kayangan kayaknya tuh Om. Sampai diem semua kita nih. Nah, itu terpesona.
Terpesona Om kita Om. Sampai kita diam. Jadi Karena ternyata tadi bisa sih dibilang itu Junika nanya itu, ini kompetisinya mau di mana, terus sama Junika ini mau di mana. Oh, dia masih levelnya cuma target positioning aja. Dia belum ke marketing mix, diferensiasi, belum ke selling, dia belum ke value-nya gitu. Junika mau Makanya nanya MAD juga bisa ini. Ya, Hasilnya itu kenapa 222? mau pinginnya banyak ngobrol gininya supaya jelas, cuman ini tempatnya yang nggak enak, nebeng. Ya, tadinya kita kan kemarin juga saya sempat ngomong kan sama teman-teman kalau Om Ardi ini tuh sebetulnya capable buat offline gitu. Nah, saya juga kemarin udah sempet cari-cariin tempat, tapi ternyata teman-teman kita yang di UMB Buncit ini masih banyak yang tersebar di antar pulau, antar provinsi Om. Makanya buat yang startup awal ini kita online dulu nih. Ya. Oke, karena waktunya udah tinggal 5 menit kurang ya. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya. Saya nanya dong, boleh? Oh, Pak Andri silakan. Om, saya rada tertarik ya. Karir profesional Om yang terakhir lah ya, yang sebagai HR gitu. Tapi Om mendalami marketing gitu ya. Kenapa Om? Ini sebetulnya pertanyaan ini ada hubungannya sama jurusan yang mau diambil di semester 2 sebetulnya. Antara galau sama yang tadi bingung kita bahas. sama botak nih. Tapi itu juga mewakili pertanyaan saya juga sih Om. Dulu kalau nggak salah waktu ketemu saya juga sempat diskusi kan sama Om kan. Om, apa aku ngambil S2-nya marketing lagi atau keuangan? Nah, gimana Om, silakan. Pandangan ini Om, pandangan dan pengalaman gitu ya. Jadi nggak bebas karena ini di lobby nih ngomongnya. Jadi gini, sejarahnya tuh gini. Om tuh kan masuk kerja itu pakai ijazah SMA. Pakai ijazah SMA, masuk kerja, ada satu di kepala ya manajer, kamu coba aja masuk ke sales. Waduh, saya nggak punya ilmu sales. Wah, semuanya ngebully Om, nggak mungkin bisa, nggak mungkin. Dia kan orang teknik katanya gini. Wah, di situ kayak nafsu besar lah. Saya mau buktikan bahwa saya tahu filosofinya secara mendalam marketing. Akhirnya lah diterusin S2 ngambil marketing. Nah, yang dulu ngebully lewat. Nah, udah masuk lah sampai level GM gitu. Nguasain lah filosofi marketing, makanya senang pingin ketemu tuh karena supaya bisa ngejelasinnya tuh enak satu stepnya gitu. Karena marketing itu ya dinamik gitu, teori itu hanya dasarnya aja. Nah, ilmu itu menurut pelajarin itu sebenarnya ada 4 ya. Satu itu ilmu marketing, kedua itu ilmu produksi itu macam-macam, mau produksi kayu atau apa. Yang ketiga itu ilmu human resource, yang keempat itu ilmu finance. Hanya 4 ini sebenarnya ilmu. Yang lain-lainnya itu sebenarnya pengembangan dari sini gitu. Nah, pada ujungnya kalau misalnya marketing strateginya udah bagus, terus uangnya sekarang pinjam dari bank, orang uang banyak, berarti ilmu finance sama ini nggak ada masalah. Produksinya juga sekarang tinggal beli mesin lah, cari orang pintar jalan. Tetapi kalau orangnya nggak benar, itu semuanya hilang. Anda udah bikinkan marketing tebel, Anda udah pinjam uang 5 miliar, 10 miliar, Anda udah beli mesin, orang beli mesin yang mahal,
Tapi kalau orang yang menjalankan itu semua nggak punya basic yang kuat dari sisi loyalitas, dari sisi agama, itu semuanya kita. Makanya bilang ilmu human resource, karena dari hati itu sebenarnya yang paling penting kan orang. Yang penting itu orang. Anda nggak tahu bikin marketing plan, sekarang banyak di internet, bayar 5 juta, jadi itu marketing plan. Anda nggak bisa bikin strategic management, bayar orang 3 juta, jadi. Anda nggak bisa bikin kopi, bayar orang, beli mesin, jadi. Anda nggak punya uang, cari yang modal. Tapi kalau orang itu yang menjalankan nggak benar, itu hancur. Nah, akhirnya Om udahlah S3 mengambil human capital atau human resources. Itu kalau ditanya Om sendiri, ya seperti sekarang ini Unity atau apapun kan semuanya bisa, ilmu itu banyak. Tapi kalau orang nggak mau, nggak ada kemauan ikut, kan tetap aja orang artinya udah dibagus, skillnya udah dibagus. Tapi orangnya nggak punya keinginan untuk mengembangkan diri di acara ini, ya apa-apa. Jadi akhirnya kembali ke orang. Mas Andri. Ya Om, kalau itu dari sisi pengalaman Om ya. Tapi kalau misalnya Om boleh kasih ke kita gitu. Karena misalnya saya itu lumayan lama di sales and marketing sama distribution yang which is belajarnya kan banyak profesional gitu ya Om. S2 itu sebetulnya kan ngambil salah satunya untuk mempertajam kita punya analisa gitu ya Om. Analisa dalam pekerjaan, analisa dalam project atau apa. Nah, in fact saya udah pernah gitu ya di sales, sudah pernah bahkan 10 tahun terakhir di bidang operational distribution gitu. Nah, ini kan manajemen pasti akan ada 4 yang tadi, manajemen, terus finance sama operational gitu. Kira-kira bagusnya apa? Menurut maksudnya gini, apakah akan base-nya memang untuk mempertajam ilmu atau kalau saya nyimpang gitu ya Om, nyimpang misalnya ke finance gitu. Which is saya tidak begitu ahli gitu di dalam itu gitu. Apakah itu akan menyengsarakan kita gitu, menyengsarakan saya, atau saya ambil memang yang sudah jadi pekerjaan saya sehari-hari, atau menurut kata hati gitu. Oke. Gini, pertanyaannya bagus dan mendalam. Kan tadi ada 4 tuh. Pertama tuh marketing, yang kedua produksi, manajemen produksi, yang ketiga resources, yang keempat finance. Nah, Anda kalau mau S2 sebenarnya lebih baik itu pilih yang 2 itu. Dan saya setuju kalau misalnya Mas Asri itu udah jago di sales marketing, ngapain ngambil itu lagi? Mendingan ngambil finance. Nah, kenapa harus ngambil finance? Itu begini. Kita bikin marketing plan, kita isinya bagus, kita orangnya hire, bisa dibayar lebih tinggi, tapi Anda nggak bisa ngatur uang, mati sih. Anda sekarang digaji 2 juta atau digaji misalnya S2 tuh digaji 12 juta, tapi Anda nggak bisa ngurus uang, nggak ada nilai. Anda bikin perusahaan, punya omset berapapun, kalau Anda nggak bisa ngatur keuangan, itu habis. Makanya kalau mau itu, pilihnya finance. Karena finance itu adalah fondasi setelah kita bisa minat orang.
Kalau kita menjadi pengusaha gitu. Anda ya mungkin Pak Adi punya uang berapa bisa dikumpul, kalau ngatur uangnya ini mau berapa, sehari bisa habis 10 juta, sehari juga bisa habis 10 ribu juga bisa. Takut tambah botak om saya ambil finance gitu. Gantung tujuan. Tapi keluar dari, maksud saya, ya saya mencoba keluar dari zona nyaman gitu loh. Karena seharian udah pasti tahu lah ya, maksudnya model operationnya seperti apa, sales marketingnya modelnya seperti apa. Kan kita pasti akan dikasih, selain kerja kan pasti kita belajar gitu. Nah, ya memang salah satu contoh yang memang pendekatannya kan kalau kayak orang SD ngomong, saya paling tidak suka belajar matematika gitu. Nah, ini nih sama kejadiannya, maksudnya feel hati itu memang seperti itu. Karena kalau nambah satu model lagi, berarti kan saya harus nambah storage gitu. Storage buat bekal ke depan lah gitu ya. Kalau ngomong bahasa ininya biar gajinya jadi 2 miliar gitu. Maksudnya gitu. Amin. Amin juga Pak Andri. Amin. Mas Andri sama yang lain-lain harus paham apa sih bedanya S1 sama S2. Gitu. Jangan takut, karena yang dibutuhkan S2 itu bukan langsung di operasionalnya, tetapi way of thinkingnya, cara berpikir yang tadi itu tuh. Kalau S1 itu harus gimana sih cara buat SWOT analisis, apa sih pengertian SWOT analisis, S2 apa ada ini, siapa yang menemukan, gimana cara ngisinya, gimana ini. Tapi kalau S2 itu kan menganalisis hasil kerjaan orang. Setelah itu mikirin actionnya apa gitu. Kan berpikirnya beda gitu. Anda nggak bisa tahu untung mana, rugi laba kayak gimana. Tapi setelah jadi laporan keuangan, apa yang harus Anda lakukan itu kan bukan Anda gimana cara bikin laporan keuangan, bukan Anda caranya nagih kayak gimana, bukan itu. Tapi dari laporan keuangan, Anda harus bisa melakukan apa untuk bisa mendapatkan profit. Jadi jangan S2 itu beda gitu. Yang dipakai itu beda. Kayak gini, Anda nyetir mobil ya. Anda nggak usah nyetir mobil mewah. Karena Anda nggak dituntut gimana cara bikin mesin bisa kecepatan 200. Tapi Anda hanya berpikir gimana supaya aman nyetir gitu. Jadi nggak usah takut meskipun beda yang dipelajari, karena yang diharapkan dari S2 itu bukan Anda pintar bikin laporan keuangan, tapi Anda harus pintar mengembangkan laporan keuangan itu. Jadi ini setuju ya. Jadi bukan ini. Anda gimana mencari uang 12 juta, bukan itu. Tapi gimana Anda bisa memanfaatkan 12 juta itu lebih produktif gitu. Kan beda banget ininya. Itu Mas Mario. Jadi nggak usah berbalik ke itu ya. Ayo Mario. Ayo ke sini ya. Dia galau dia. Dikeluarkan aja ya. Gitu. Ya Pak Adi ya. Tantangan Pak Adi, bener ya Pak Adi ya, tantangan. Santai aja. Sesuatu yang kita nggak tahu itu harus tantangan ya Pak Adi. Pusing dengan angka dia. Tapi dulu for info itu Pak Ardi ini yang saja saya buat ngambil keuangan loh Bunin. Oh iya Pak Ardi, udah kelihatan Pak Ardi itu udah kelihatan. Karena kemarin bapak saya nelfon aja, itu kamu mau ngapain ngambil keuangan? Kamu tuh udah orang marketing gitu, udah di marketing aja udah, nggak usah ngambil keuangan. Jadi galau saya. Karena Pak Ardi kan biasanya kan kalau misal di perusahaan-perusahaan itu yang untuk keuangan itu yang paling dicari ya Pak Ardi ya. Pinter.
Yuliani. Mas Ardi. Tuh Bu Mas Ninin Ardi. ini Sorry, finance Mario. manager, Om. Bu Ninin ini manajer akunting dia. Dari anak perusahaannya apa Bu? Rekayasa Industri, Rekin ya? Oh, Rekin. Iya. Iya. Nah, itu aja mungkin buat teman-teman, buat Yuli ini ya, sebagai referensi gini. Lihat direktur di perusahaan Anda masing-masing. Yang jadi direktur itu background-nya kebanyakan dari mana? Dari keuangan. Nah, yang jadi direktur utama itu kebanyakan dari direktur keuangan atau dari marketing. Nggak ada yang dari produksi, nggak ada yang dari human resources. Jadi antara marketing sama keuangan. Tapi ini dua-duanya yang berbeda nih Om. Marketing itu ngabisin duit, orang keuangan kan cuma nyatet doang back office. Mengelola itu S1 ya Pak Ardi ya. Kalau S2 itu mengelola ya Pak Ardi ya. Iya. Bagaimana Kan bisa saya dulu menghasilkan? S1-nya metalurgi. Nah, saya S1-nya metalurgi, teknik. Tapi saya lihat waktu saya umur berapa ya, 27, ada 5 direktur, kok nggak ada orang yang dari orang produksi ya? Kok nggak ada orang yang dari teknikal? Udah, balik arah ke marketing. Nah, 5 direktur itu 3 dari finance, 2 dari marketing. Ada dari orang produksi. Nah, tapi ini hanya joke aja. Nggak, tapi itu kayaknya realita itu Om. Iya memang. Itu kayaknya Karena realita gini yang Pak Ardi. terjadi. Iya, karena gini Pak Ardi, karena di keuangan itu memang kan kalau kita berdiri di corporate, itu ujung-ujungnya tuh ngelola, ya darahnya kan di keuangan kan, jadi dia harus mengelola gimana perusahaan itu harus tumbuh gitu Mas Mario. Kalau Anda mau cari uang, is okay, Anda cari uang, tapi ngelola pendapatan yang Anda hasilkan uang ke kita itu harus kita kelola dengan bagus Mas Mario. Itu tantangannya, itu sensasinya beda. Kalau marketing plan-nya salah, habis duitnya. Nah, kalau marketing sebelum makanya kita tuh ada metode-metodenya Pak Ari ya. Kita bikin forecasting, bikin apa, bikin proyeksi ke depannya gitu Pak Ari ya. Enggak langsung terima Mas Andri. Aku udah bilang Mas Mario itu masa depan kamu tuh. Kemus jadinya. Ya masih ada 3 bulan Om, masih bisa dipertimbangkan lah. Tapi ya kalau dari personal, kalau saya sih ya Om juga tahu kan, saya backgroundnya saya ini orang entertain, bukan orang back office gitu. Jadi ketemu banyak orang, kesana kesini. Kalau di emang namanya mau itu kan nggak juga. Ya itu makanya masih dipertimbangkan itu Om. Tapi jiwa marketing ini bergejolak ini Om. Jadi seorang entertainer yang paham tentang keuangan Pak Mario. Iya benar. Pak Ardi kan gini ya Pak Ardi, kalau misalnya orang keuangan itu bukannya ini Mas Mario, bukannya hanya berkutat sama catatan juga, bukan ya Pak Ardi ya, itu untuk S1 Mas, tapi kalau misalnya untuk udah S2 itu udah nggak ke situ dia mainannya, udah nggak ke situ, tapi dia corporate Mas, yang dipegang itu corporate, bukannya hanya keuangan aja, nanti dia juga bisa melihat SDM itu seperti apa gitu, makanya dia pelajarin semua nih Mas di sini, marketing itu seperti apa, jadi dia nggak ketipu lagi gitu Mas. Tapi ujung-ujungnya dia punya kendali ya Pak Ardi. Promosi Mas Sinta, tenang aja. Kayaknya ada yang pernah ketipu nih. Pak Ardi tapi emang benar ya Pak Ardi ya. Di keuangan itu memang banyak yang maju gitu ya Pak Ardi ya. Enggak, tapi itu emang betul sih Bu. Saya nggak membantah itu karena saya udah ngelihat sendiri di rumah saya itu, bapak saya itu orang accounting. Dia udah pure dari S1 S2 itu udah accounting dia. Nah, tadinya saya berpikir itu mau nyamain bapak lah jadi accounting juga, tapi kemarin dia ngomong kamu ngapain ngambil accounting. Ada benernya juga sih, kalau nyamain dia belum tentu bisa nyaingin kan, tapi kalau marketing kan, nah saingannya keuangan ya marketing lah, maklar everything. Tapi nggak apa-apa sih Om, nanti kita diskusi lebih lanjut lah Om. Saya emang masih menimbang-nimbang sih, tapi ini dua power yang memang kuat. Nah kalau Om bilang tadi
parameternya lihat aja, direktur itu backgroundnya pasti keuangan atau marketing. Itu saya akuin bener. Sampai sekarang pun begitu, di mana-mana itu orang keuangan sama marketing itu nyari gitu, yang hobinya nyatet sama yang hobinya keluarin duit gitu kan, budget entertain, budget ini, budget itu. Tapi semuanya pun harus terukur. Kalau kayak aku gini kan, saya memang saat ini lagi memperdalam juga itu Om tentang analisis keuangan, bikin laporan, bikin ini itu segala macem. Tapi di satu sisi itu jadi kayak saya dapat keseimbangan gitu Om. Oh ini budget sekian, ini efektifnya ini gini ya, kayak misalnya klub sepak bola lah, punya dana 100 juta hasil dari ngejual pemain. Nah, mau beli pemain bintang apa beli pemain muda yang dijadiin, kan begitu kan kira-kira efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan gitu sih. Seru sih ini sebenarnya, kalau dibahas nggak ada habisnya ini emang, marketing sama keuangan. Jadi Bu Nini takut kehilangan ini Om. Marketing. Om Ardi dari keuangan ya? Om Ardi dari keuangan ya? Sekarang pegang keuangan. Wah, emang kelihatan dari wajahnya itu loh. Jadi di operasional itu pegang sales marketing, HR, GA, K3 sama finance accounting. Oh, siap. Wah. Nah, produksi baru engineering yang gitu-gitu. Siap Om. Tapi itu emang kalau operation itu emang harus korelasi sama semuanya gitu ya Om. Berarti berat juga nih Om tugasnya. Tuh Fik, kuliah yang benar kamu makanya Fik. Mau dapat yang lebih ya harus berat lah kalau. Makanya Fikra kuliah yang benar tuh. Om Ardi, Mas Mario, rekan-rekan, izin live duluan ya. Sudah lowbat. Terima kasih atas ilmunya Om. Ya, kita tutup aja Mario atau Oke, Mbak Desti, silakan. Terima kasih banyak ini Om Ardi. Ini ada kesimpulan yang mau saya sampaikan dulu. Oke, silakan Om. Oke, coba slide-nya yang tadi Mario. Sebentar, aku share screen lagi ya. Di yang ini Om. Ya, yang terakhir. Ini terakhir Om. Udah kelihatan? Udah kelihatan ya? Sudah. Ini harusnya satu-satu sih, nggak apa-apa. Jadi gini, summary-nya yang pertama, segudang ilmu pengetahuan yang didapat adalah baik. Jadi ada ilmu sekarang S2, ilmu apapun itu baik. Tetapi akan baik dan benar jika mengambil dan mengamalkan sesuai tujuan dan kebutuhan kita dan perusahaan. Itu yang paling penting. Itu poinnya. Itu yang harus ada didapetin di S2. Wah, ini super Om, ini super sekali Om. Ini yang mau Om sampaikan gitu. Anda buka internet mau ilmu marketing apa 2 juta, 3 juta ada. Tapi yang penting itu ada yang dibutuhkan, ilmu yang baik dan benar dan dibutuhkan, disesuaikan dengan tujuan kita gitu. Siap. Om baca lagi. Segudang ilmu pengetahuan yang didapat adalah baik, tetapi akan baik dan benar jika mengambil dan mengamalkan sesuai tujuan dan kebutuhan kita dan perusahaan. Setuju? Sepakat ini Om. Saya menunda untuk live Om. Nah, itulah kepiawaian Anda. Kalau Anda S2, bener-bener S2 tuh, Anda harus dapetin ini gitu. Bukan Anda strategic marketing B, finance A, pelajaran ini A. Itu mah gampang. Buka aja di Google, semuanya ada. Anda harus S2 itu bener-bener S2, bisa menggunakan ilmu itu sesuai kebutuhan Anda. Anda mau awal gampang, searching aja. Semuanya ilmunya keluar.
Paham ya? Paham, Om. Paham. Terima kasih banyak loh, Pak. Ya, yang kedua, ilmu pengetahuan harus selalu diperbaharui dan harus memiliki, atau sampai ke sini dulu. Ilmu pengetahuan harus selalu diperbaharui. Gitu. Dulu ada 4P, sekarang 5P. Ilmu yang Anda pelajarin sekarang, Anda S2 lulus, itu setahun lagi ilmu itu udah nggak update lagi. Jadi Anda jangan bangga kalau Anda setelah S2 tuh, saya pintar ini, minggu depan udah ada ilmu baru. Nah, itu harus diingat. Ilmu pengetahuan harus selalu diperbaharui, maksudnya diupdate, karena sekarang itu cepat berubah. Dan harus memiliki kepiawaian menggabungkan 4 ilmu. Tadi Pak Andri udah nanya duluan. Nah, harus menggabungkan 4 ilmu. Apa sih 4 ilmu itu? Marketing management, promosi, human resource management, dan finance. Itu percuma Anda tahu di ini, tapi Anda nggak tahu di Anda nggak, orang-orangnya jelek-jelek, ngurus uangnya juga nggak bisa, percuma semuanya gitu. Nah, S2 juga Anda harus bisa kayak gitu. Anda tahu marketingnya, produksi kayak gimana ya. Gitu. Orangnya harus milih yang kayak gimana ya. Keuangannya ngelolanya kayak gimana ya. Makanya Pak Anda tanya, mau yang mana? Ambillah yang 2 terakhir di bawah. Nah, kalau Anda nggak bisa menggabungkan 4 pilar ilmu ini, Anda sebenarnya belum disebut S2 tulen kalau mau. S2 sejati mungkin Om ya. Belum sejati gitu. Kan semuanya Anda belajar ilmu ini di S2. Ya. Ini ada semua kan? Di semester 1 ini Om. Nah, baru 1,5 bulan Om Ardi, jadi belum tulen banget. Anda harus punya targetnya tuh bisa menggabungkan 4 ilmu ini gitu. Jadi yang pertama dulu tuh kesimpulannya, yang pertama dulu harus jago. Yang kedua ngegabungkan 4 ilmu ini. Apapun nanti yang mau diambil, mau finance, mau human resources, tapi Anda harus bisa 4 ini mengselaraskan, mengalignmentkan, menjadikan rodanya tuh bisa bergerak gitu. Paham ya 2 ini ya? Paham Om. Paham. Nah, yang ketiga ini ya mungkin nggak tahu Om layak ya. Anda tolong pertahankan sifat-sifat basic orang Indonesia yang namanya jujur, sama konten. Ini sebenarnya Anda akan beda nanti. Anda ilmu nomor summary nomor 1, nomor 2 ada, tapi Anda kerja atau sekolah tuh nggak jujur, nggak ikhlas, nggak konsisten. Hilanglah semuanya. Boleh tambah satu nggak Om? Apa tuh? Apa? Jujur, ikhlas, konsisten, terus sama apa ya? Tadi lupa deh. Lupa sih. Tadi apa ya? Jujur, ikhlas, konsisten, sama copy paste. positive thinking. Oh, boleh. Positive thinking. Iya. Boleh dikembangkan. Ini kan poinnya gini, kalau nanti Anda S2 udah lulus tuh, Anda harus punya karakter yang kuat gitu. Yang kuat, mau yang mana saya orangnya tuh positif thinking, udah itu gitu. Itu poin yang Om sampaikan gitu. Jangan setelah S2 Anda tuh jujur kata-kata enggak gitu. Ya, ikhlas juga setengah-setengah, positif thinking. Kalau ke cewek aja positif thinking, ke bos mah negatif thinking gitu. Konsisten gitu. Paham nggak? Ini
Gitu. Paham. Jadi 3-0. Anda harus punya apa ya? Karakter kepribadian yang kuat gitu. Anda mau disebut orang apa gitu? Oh, saya mau disebut orang tekun. Siapa? Yunelia tuh dia pasti berpikir positif gitu. Ya udah itu ada jadi karakter Anda gitu. Siap. Paham ya? Jadi kalau Anda mau jujur aja gitu. Jadi orang jujur aja udah pasti berhasil. Oke, semua apanya udah ikhlas aja. Gitu. Udah mau konsisten orang aja misalnya siapa Heru, saya orangnya konsisten. Udah konsisten. Jadi Anda tuh punya karakter. Saya S2 ya saya S2 yang berpositif thinking. Saya S2 yang ikhlas kalau jangan nggak boleh curi. Oke, jelas Wan, ya, apapun lah yang didapat ilmu udah bisa menggabungkan, udah ikhlas, udah S2 gitu. Tapi Anda lupa untuk ibadah berdoa, itu biasanya juga berat yang Om rasakan. Karena sepinter kita, sejauh kita, seapapun kita, kalau yang atas itu gak diizinkan, ya ada apa-apa. Iya. Setuju. Tetap ibadah berdoa itu jangan. Oke, itu aja. Oke, Om, terima kasih banyak Om. Destiana. Terima kasih banyak Om Ardi, sehat-sehat Om Ardi. Ya, Ini kita sampai ketemu kayaknya lagi, Pak. ada ini ya, ada foto session dulu nih kayaknya nih. Boleh di Waduh, on kita cam. ambil dulu nih. Aduh, udah ngantuk-ngantuk ini. Ayo dong Bu Rini, semangat dong. Bentar. Semangat. Bentar, lipstick belum dipakai nih, bentar. Kacau banget sih. Oke.